Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan mengangkat cerita tentang terjadinya awal mula perang Israel dan Palestina. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon untuk sedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena sedekah adalah ladang ibadah untuk kita semua. Kita lanjut ke ceritanya. Perang pecah antara Hamas dan Israel sejak 7 Oktober lalu. Ini menjadi eskalasi terbaru dan konflik antara Israel dan Palestina. Kelompok Hamas yang menguasai Gaza meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel Sabtu 2 pekan lalu. Ini lalu dibalas Israel dengan deklarasi perang, di mana Tel Aviv menyerbu Gaza dari berbagai sisi. Namun konflik sebenarnya tak baru terjadi. Berikut rangkuman sejarah dan bagaimana kronologi awal dikutip dari Al Jazeera. Kronologi awal konflik. Konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun, tepat pada tanggal 2 November 1917. Kala itu Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rathschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada tahun 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pada pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemukan perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukiman Yahudi. Meningkatnya kekerasan, meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan pemberontakan Arab. Ini berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Ini menahan pembayaran pajak dan pemboikotan produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi. Pemogokan selama 6 bulan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Hal itu menjadi sebuah praktek yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini. Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir 1937, dipimpin oleh Gerakan Perlawanan Petani Palestina yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah menggerakkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Bersama dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukiman Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontak yang terdiri dari para pejuang Yahudi bernama Pasukan Malam, khusus yang dipimpin Inggris. Di dalam Yishub komunitas pemukiman pranegara, sejarah diimpor secara diam-diam dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah, para militer Yahudi yang kemudian menjadi ini tentara Israel. Dalam 3 tahun pemberontakan tersebut, 5.000 warga Palestina terbunuh, sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka, dan 5.600 orang dipenjarakan. Resolusi PBB. Pada 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina. Namun mereka hanya memiliki 6% lahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
kemudian mengadopsi Resolusi 181 yang menyebutkan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Palestina menolak rencana tersebut karena rencana tersebut memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir. Pada saat itu warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya. Peristiwa Nakba. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasi militer. Ini menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yasir di pinggir Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya. Dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil dan besar di Palestina dihancurkan dalam apa yang oleh Perang Palestina disebut sebagai Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat ini keturunan mereka hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 kamp pengungsi di seluruh Palestina dan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir. Pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya keesokan harinya. Perang Arab Israel pertama dimulai dan pertempuran berakhir pada Januari 1949. Setelah gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 194 ini menyerukan hak untuk kembalinya bagi pengungsi Palestina. Setelah Nakba, setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Mesir mengambil alih jalur Gaza. Dan pada tahun 1950, Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas tepi barat lalu. Pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina PLO dibentuk. Dan setahun kemudian Partai Politik Fatah didirikan. Perang 6 hari. Pada 5 Juni 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinar Mesir. Selama perang 6 hari melawan koalisi tentara Arab, bagian sebagai warga Palestina. Hal ini menyebabkan perpindahan paksa kedua atau Naksa, yang berarti kemunduran dalam bahasa Arab. Pada Desember 1967, Front Populaire Marxist-Leninis untuk Pembebasan Palestina dibentuk selama dekade berikutnya. Serangkaian serangan dan pembajakan pesawat oleh kelompok sayap kiri menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Pembangunan pemukiman dimulai di tepi barat dan jalur Gaza yang diduduki. Sistem 2 tingkat diciptakan di mana pemukiman Yahudi diberikan semua hak dan keistimewaan sebagai warga Israel. Sedangkan warga Palestina harus tetap hidup di bawah pendudukan militer yang mendiskriminasi mereka dan melarang segala bentuk ekspresi politik atau sipil. Intifada pertama. Intifada atau yang berarti perlawanan dalam bahasa Arab dilakukan Palestina pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987. Ini terjadi setelah 4 warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar dengan cepat ke tepi barat dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Hal ini juga menyebabkan berdirinya gerakan Hamas, sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan penduduk Israel. Respon keras tentara Israel dirangkum dalam kebijakan patah tulang mereka yang dianjurkan oleh Menteri Pertahanan saat itu, Yitzhak Rabin. Aksi ini mencakupi pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktivis, dan penghancuran rumah. Intifada terutama dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh Kepemimpinan Nasional Terpadu Pemberontakan, sebuah koalisi faksi
politik Palestina yang berkomitmen untuk mengakhiri penduduk Israel dan membangun kemerdekaan Palestina. Intifada ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes massal, pembangkangan sipil, pemogokan yang terorganisir dengan baik, dan kerjasama komunal. Menurut organisasi hak asasi manusia Israel B'Tselem, 1070 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel selama Intifada, termasuk 237 anak-anak. Lebih dari 175.000 warga Palestina ditangkap. Intifada juga mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Perjanjian Oslo. Intifada berakhir dengan penandatangan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan pembentukan Otoritas Palestina (PA), sebuah pemerintah sementara. Pemerintah mandiri terbatas di wilayah penduduk tepi barat dan jalur Gaza. PLO mengakui Israel mendasarkan solusi dua negara dan secara efektif menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% tepi barat serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut. PA seharusnya memberi jalan bagi pemerintah Palestina, terlebih pertama yang menjalankan negara merdeka di tepi barat dan jalur Gaza dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Kritik terhadap PA, pemandangannya sebagai subkontraktor korup bagi penduduk Israel yang bekerja sama erat dengan militer Tel Aviv dalam menekan perbedaan pendapat dan aktivitasme politik. Pada tahun 1995, Israel membangun pagar elektronik dan tembok beton di sekitar jalur Gaza, menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah. Intifada kedua dimulai pada 28 September 2000 ketika pemimpin oposisi Partai Likud Israel Ariel Sharon melakukan kunjungan provokatif ke komplek Masjid Aqsa. Saat itu, ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan di sekitar kota tua Yerusalem. Bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan pasukan Israel menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Insiden ini memicu pemberontakan bersenjata yang meluas. Selama Intifada, Israel menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Israel menduduki kembali wilayah yang diperintahkan oleh PA dan memulai pembangunan tembok pemisah yang seiring dengan maraknya pembangunan pemukiman, menghancurkan mata pencarian dan komunitas warga Palestina. Pemukiman Yahudi pun juga mulai bermukiman secara ilegal di wilayah itu. Ruang bagi warga Palestina semakin menyurut karena jalan-jalan dan infrastruktur yang hanya diperuntukkan bagi pemukiman Yahudi ilegal itu. Pada saat perjanjian Oslo ditandatangani, lebih dari 110.000 pemukiman Yahudi tinggal di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 700.000 orang di lebih dari 100.000 hektar tanah yang diambil dari Palestina. Perang bersaudara. Pemimpin PLO Yasser Arafat meninggal pada tahun 2004. Setahun kemudian, Intifada kedua berakhir. Pemukiman Israel di jalur Gaza dibongkar dan tentara Israel serta 9.000 pemukiman meninggalkan daerah kantong tersebut. Setahun kemudian, warga Palestina memberikan suara dalam pemilihan umum untuk pertama kalinya. Hamas memenangkan mayoritas, namun pecah perang saudara Fatah Hamas yang berlangsung berbulan-bulan dan mengakibatkan kematian ratusan warga Palestina. Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza dan Fatah kembali menguasai sebagian tepi barat pada bulan Juni 2007. Israel memperlakukan blokade darat, udara dan laut di jalur Gaza, menuduh Hamas melakukan terorisme. Serangan Israel ke Gaza. Israel telah melancarkan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak, dan puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung perkantoran telah hancur. Pembangunan kembali hampir mustahil dilakukan karena pengepungan tersebut menghalangi material konstruksi seperti baja dan semen. Mencapai Gaza, serangan tahun 2008 melibatkan penggunaan senjata yang dilarang secara internasional seperti gas fosfor.
Pada tahun 2014, dalam kurun waktu 50 hari, Israel membunuh lebih dari 2.100 warga Palestina, termasuk 1.462 warga sipil dan hampir 500 anak-anak selama serangan tersebut. Sekitar 11.000 warga Palestina terluka, 20.000 rumah hancur dan setengah juta orang mengungsi. Itu adalah sebuah sejarah, di mana awal sebuah konflik Israel dan Palestina. Nantikan sebuah cerita dan sejarah yang akan saya angkat di channel saya ini. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.